Nah, jadi kalau biasanya kiai-kiai itu ya yang jadi pengurus di PBNU, buat orang ini itu otomatis jadi kiai ketika jadi pengurus. Jadi gak usah mondok, gak usah paham fikih, gak usah dia pesantren, gak usah mondok. Makanya nih santri-santri yang mondok tahunan baca kitab kuning, belajar baca kitab kuning, belajar fikih, belajar yang lain itu, ya sekarang jadi apa kira-kira? Nah, kalah siak sama orang yang nggak pernah belajar itu, tapi jadi pengurus PBNU, menempati kedudukan yang strategis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumung, teman-teman. Semakin hari kegaduhan yang ada di PBNU ini semakin membagongkan ya teman-teman. Bikin kiai-kiai, santri-santri, ya ulama-ulama sepuh, kiai-kiai kampung ini geleng-geleng kepala, nepuk jidat ya. Terutama yang baru-baru ini terjadi, nggak kalah membagongkan dari yang pertama. Yang pertama itu apa? Ya itu ngangkangin kiai-kiai sepuh si Rois Amnya, menabrak ada ART seenak jidat. Kemudian memaksakan rapat pleno, waduh, yang pada akhirnya ditetapkannya seorang kiai yang ngebet jadi PJ ketum PBNU. Nah, ini yang gak kalah membagongkan adalah yang ramai diperbincangkan ini nih. Ini ya, sang pengendali naik jabatan menjadi Katib Am PBNU. Ya, kejar target ya, gercep gerak cepat. Nah, kemudian diunggah ini, selamat menjalankan amanah Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh ya sebagai Katib Am. Katib Am itu artinya sekretaris ya. Semoga diberi kemudahan dan kesuksesan dalam membantu Rois Am memperjuangkan akidah, syariah dan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Jargonnya udah mulai ngeri nih ya. Ya, ini nggak lepas dari gerombolan Baklawi, FPI, HTI, nggak lupa juga ada NUGL di sana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka ini berpihak ya, kekeliruan itu sudah sangat besar potensinya terjadi ya. Nah, ini salah satu pentolan NUGL, Pak Lutfi Basori, langsung memberikan dukungan. Apa dia bilang? Dukung keputusan Rois Am PBNU. Ayo kita dukung hasil rapat pleno jajaran pengurus syuriah PBNU yang mengangkat Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum dan Fiziah PBNU. Tumbenan mendukung PBNU. Kenapa didukung ya? Karena ya tahulah, karena satu kolam ya, Haji Lutfi Basori, mantan wakil Rois Syuriah MWCNU Singosari Malang. Nah, NU garis lurus, penerus dakwah Mbah Hasyim Asy'ari, Sendiko Dawuh Rois Am, pemimpin tertinggi Jam'iyah NU. Warga NU harus mengerti dalam tubuh NU itu ada kiai sepuh kultural, yaitu mayoritas para pengasuh pesantren yang menjadi anggota NU secara kultur. Kiai sepuh struktural yaitu para kiai sepuh yang menjadi pengurus syuriah NU dari ranting hingga PBNU. Tentang kinerja tanfiziyah PBNU, maka para kiai sepuh jajaran pengurus syuriah NU jauh lebih kompeten untuk menilai dan mengkondisikan pengurusan harian PBNU, baik dari tinjauan akidah maupun organisasi. Akidah ya. Jadi mereka ini dalam satu kubu ya. Mau polemik nasab, mau kegaduhan yang ada di PBNU sekarang, itu cucuknya ya satu ya, Baklawi. Bahkan ada Kiai Khalil Nafis mengatakan baru-baru ini bahwa kegaduhan PBNU ini nggak sembarangan, bukan karena tambang itu, bukan, tapi ada penetrasi Zionis. Ada penetrasi Zionis, dan kita tahu bahwa Baklawi ya kebongkar kedoknya bahwa mereka itu mewarisi gen Yahudi Askenazi. Semakin gamblang. Jadi sekarang kita sangat bisa membedakan, ya bisa nih tahu mana sih orang-orang yang selama ini ternyata dia ingin merusak NU dari dalam. Ketahuan sekarang. Di video saya kemarin
ya, yang hasil rapat pleno itu, atau ketika rapat pleno itu, itulah ya sosok-sosok tokoh PBNU yang ingin merusak daripada tradisi ke-NU-an dengan mengangkangi kiai-kiai sepuh kita, nggak mau pedulikan kiai-kiai sepuh kita. Makanya pentolan daripada NUGL ini langsung berikan dukungan dan menghasut warga NU untuk memberikan dukungan kepada PJ, ketum PBNU yang terbaru itu. Ya, padahal secara tradisi NU itu ini sangat bertentangan. Makanya sekarang ada istilah baru muncul. Ya, ada NU Keramat, ada NU Sultan. Nah, NU Sultan ini diisi oleh orang-orang yang haluannya itu Bahlawi. Makanya nanti ke depannya jangan harap akan ada Basul Masail untuk membahas nasab Habib Klen Ba'alwi. Mustahil. Maka jalan satu-satunya, benar kata kiai-kiai kita, termasuk kiai Kiai Muda dari Buntet, Kiai Paris mengatakan bahwa MLB itu adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan NU dari para perusak. Nah, NU kultural sekarang harus bersuara, harus bersatu agar PBNU ini tidak dikuasai oleh proksi-proksi dari Yahudi Askenazi ini. Sama mulianya, walaupun gak pakai nama FAM. Langkah Gus Yahya terhalangi untuk membongkar doktrin Habib. Kenapa selama Gus Yahya menjabat tidak pernah melaksanakan Batsul Masail tentang nasab Habib Ba'alawi? Bisa jadi karena beliau terhalang oleh Miftahul Awam sang jongos Habib. Padahal Gus Yahya sudah memberikan isyarat kuat untuk melawan doktrin dari Habib Baklawi Yaman. Jadi tidak bisa ada pihak yang berhak mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah. Sama mulianya, walaupun gak pakai nama FAM. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Nah, jadi kalau biasanya kiai-kiai itu ya yang jadi pengurus di PBNU, buat orang ini itu otomatis jadi kiai ketika jadi pengurus. Jadi gak usah mondok, gak usah paham fikih, gak usah dia pesantren, gak usah mondok. Makanya nih santri-santri yang mondok tahunan baca kitab kuning, belajar baca kitab kuning, belajar fikih, belajar yang lain itu, ya sekarang jadi apa kira-kira? Ya, kalah siak sama orang yang nggak pernah belajar itu, tapi jadi pengurus PBNU, menempati kedudukan yang strategis lagi. Kalau biasanya kiai-kiai yang menempati posisi itu, sekarang orang yang menempati posisi itu akan otomatis jadi kiai. Sungguh ironi dan sangat membagongkan.